Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Wulandari, salah satu dosen tetap pada program studi Diploma 3 Keperawatan, Fakultas Kebidanan dan Keperawatan Universitas Kaderbangsa Palembang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyatakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang penelitian dan publikasi. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023. Penelitian dan publikasi karya ilmiah merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi menjadi tugas seorang dosen. Selama saya menjadi dosen, terdapat 14 hasil penelitian dan publikasi yang telah saya lakukan. Pada tahun 2019, ada satu artikel dipublis pada Jurnal Nasional Terindeks Sinta 5. Pada tahun 2020 ada satu artikel, pada tahun 2021 ada 4 artikel, salah satunya publish pada Jurnal Nasional Terindeks Sinta 3. Pada tahun 2022 ada 6 artikel, salah satunya publish pada Jurnal Nasional Terindeks Sinta 4. Dan pada tahun 2023 ada 2 artikel. Artikel yang saya buat mengenai berbagai masalah seperti hipertensi, gastritis, imunisasi, stroke, dan PHBS. Tetapi secara garis besar, topik utama pada penelitian saya mengenai ilmu keperawatan sesuai dengan bidang mata kuliah yang saya ampu, yaitu promosi kesehatan. Pada tahun 2021 di jurnal Disease Prevention and Public Health dengan judul The Effect of Occupational Modality Therapy on the Independence Level of the Elderly, volume 15 isu 2, halaman 83-87 yang terakreditasi Sinta. Selain itu, terdapat penelitian saya yang telah dipublikasi dengan judul Faktor yang mempengaruhi kelengkapan imunisasi dasar di Puskesmas X Kota Palembang yang dipublikasi pada Jurnal Nurse Universitas Pahlawan volume 6 isu 2 tahun 2022. Terakreditasi Sinta 4. Penelitian selanjutnya dengan judul Hubungan Pengetahuan Dukungan Keluarga dan Peran Petugas Kesehatan dengan Kepatuhan Penderita Hipertensi dalam Menjalani Pengobatan yang telah dipublikasikan pada Jurnal Asia Medica volume 4 isu 3 tahun 2019. Jurnal ini telah terakreditasi Sinta 5, di mana hasil penelitian didapatkan ada hubungan antara peran petugas kesehatan terhadap kepatuhan penderita hipertensi. Dari sudut pandang promosi kesehatan, peran petugas kesehatan dan dukungan keluarga sebagai pemberi edukasi terhadap penderita hipertensi perlu ditekankan pentingnya kepatuhan demi tercapainya target untuk mengontrol tekanan darah dilakukan jangka panjang dan jadwal temu secara berkala. Karya fenomenal, selama saya menjadi dosen, saya mendapatkan dana hibah dosen pemula pada tahun 2019-2020 dengan judul Pengaruh Terapi Okupasi Terhadap Tingkat Kemandirian Lansia dengan hasil luaran berupa 1. Buku ber-ISBN dengan judul Terapi Modalitas pada Lansia, penerbit Desanta Mulia Pisitama, ISBN 978-623-7908371 dan memiliki hak cipta dengan nomor EC 0020204535 yang membahas tentang konsep penuaan, perubahan yang terjadi akibat proses penuaan, terapi modalitas, terapi okupasi pada lansia, dan kemandirian lansia. Luaran yang kedua berupa jurnal dengan judul The Effect of Occupational Modality Therapy on the Independence Level of the Elderly pada Jurnal Disease Prevention and Public Health Journal volume 15 isu 2 tahun 2021 halaman 83-87. Tujuan penelitian ini untuk mengajarkan kemandirian lansia, meningkatkan kualitas hidup lansia, mengembalikan fungsi fisik, meningkatkan gerak, sendi, otot dan koordinasi, gerakan serta mengetahui kemampuan mental dan fisik lansia. Penelitian dilakukan selama 14 hari menggunakan instrumen berupa lembar observasi indeks Activity Daily Living Bartle modifikasi untuk mengukur kemandirian lansia. Hasil yang didapatkan, kelompok perlakuan sebelum diberikan terapi terdapat 20 lansia yang mengalami ketergantungan ringan dan setelah dilakukan terapi okupasi, maka terjadi perubahan tingkat kemandirian lansia
dari 20 orang ketergantungan ringan menjadi mandiri. Hal ini dikarenakan bahwa lansia melaksanakan terapi modalitas okupasi yang telah diberikan selama kurang lebih dari 14 hari. Sedangkan pada kelompok kontrol, observasi awal terdapat 20 orang lansia mengalami ketergantungan ringan dan tidak mengalami perubahan setelah melakukan observasi akhir. Makna dan kegunaan penelitian ini yaitu sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan kemandirian lansia dengan menggunakan terapi okupasi indeks activity daily living Bartle modifikasi yang bisa diterapkan pada lansia agar lansia lebih mandiri dan meningkatkan kualitas hidup lansia. Konsistensi dalam pengembangan keilmuan yang dilakukan melalui pengembangan hasil penelitian yang saya lakukan sesuai dengan bidang ilmuwan keperawatan, di mana peneliti memiliki basic ilmu keperawatan. Luaran hasil penelitian ini berupa buku ber-ISBN dan jurnal. Terakreditasi SINTA diharapkan dengan luaran ini dapat diakses dan digunakan oleh publik secara luas. Hasil penelitian saya lainnya dilakukan dipublish pada jurnal nasional terindeks SINTA maupun tidak, serta ada 2 buku ber-ISBN. Sekian deskripsi singkat karya publikasi dan penelitian. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi kita semua. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.